Saudara-saudara, kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting, yaitu Yesus mendirikan gereja, bukan denominasi. Ada pernyataan menarik dari seorang pendeta di radio yang patut renungkan bersama dalam kaitan dengan pemahaman tubuh Kristus. Surat Efesus 4. 1. Setiap denominasi tidak boleh mengembangkan denominasi melainkan tubuh Kristus. Ada aneh jika denominasi yang satu menjelekan denominasi yang lain, padahal mereka semua ada bagian dari tubuh Kristus. 3. Kristus kesatuan agama tidak otomatis merupakan kesatuan dalam tubuh Kristus, karena sebenarnya yang penting bukan iman Katolik atau iman Protestan, melainkan iman akan Kristus. 4. Perjamuan tidak tubuh Kristus adalah dalam rangka kesatuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus sebenarnya tidak terpecah-pecah. Tidak ada dalam kitab suci yang menyatakan bahwa tubuh Kristus terpecah-pecah. 5. Agama Kristen baru lahir 300 tahun setelah kematian Yesus. Tidak ada satupun rasul yang menjaga agama Kristen. 6. Kristus tidak pernah membawa denominasi. Jawaban. Berikut ini tanggapan saya atas pernyataan Anda yang mengutip dari sumber-sumber yang Anda dengar. 1. Anda berkata setiap denominasi tidak boleh mengembangkan denominasi melainkan tubuh Kristus. Komen saya, pernyataan ini benar, namun menjadi ambigu jika dihubungkan dengan gereja Katolik. Sebab memang benar kita harus mengembangkan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Namun gereja Katolik bukanlah merupakan salah satu denominasi, melainkan adalah gereja satu-satunya yang didirikan oleh Kristus di atas Rasul Petrus. Maka kita tidak dapat mensejajarkan gereja Katolik dengan berbagai denominasi gereja Kristen lainnya. Gereja yang didirikan oleh Kristus di atas Petrus itu adalah gereja yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai tubuh Kristus dan mempelai Kristus. Gereja ini hanya satu-satunya gereja Katolik, sehingga memang tepatlah jika seorang ingin bergabung dengan tubuh Kristus dan mengembangkannya untuk bergabung dengan gereja Katolik yang dipimpin oleh penerus Rasul Petrus. 2. Anda berkata ada aneh jika denominasi yang satu menjelekan denominasi yang lain, padahal mereka semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Pernyataan ini benar, sebab sesungguhnya Kristus menghendaki persatuan dari semua pengikutnya. Lihat Yohanes 17:21. Gereja Katolik memandang umat Kristen non-Katolik yang telah dibaptis dengan sah sebagai saudari dalam Kristus. Hal ini disebabkan karena gereja Katolik mengakui adanya satu baptisan, karena otoritas Kristus yang menginstitusikannya. Unitatis Reintegratio. 3. Dekret tentang ekumenisme Konsil Vatikan II mengatakan, sebab itu yang beriman akan Kristus akan dibaptis dan sah berada dalam suatu persekutuan dengan gereja Katolik, baik perihal ajaran dan ada kalanya juga dalam tatanan tertib maupun mengenai tata susunan gereja. Persekutuan gerejawi yang sepenuhnya terhalang oleh cukup banyak kehambatan. Di antaranya ada yang memang agak berat. Gerakan ekumenis bertujuan mengatasi hambatan-hambatan itu. Sungguh pun begitu, karena mereka dalam baptis berdasarkan iman. Mereka disaturagakan dalam Kristus. Oleh karena itu, mereka memang dengan tepat menyandang nama Kristen, dan tepat pula oleh putra-putri gereja Katolik diakui selaku saudara-saudari dalam Kristen Tuhan. Jadi
Gereja Katolik tidak menjelekan denominasi lain. Kami di situs ini juga tidak menjelekan denominasi lain, melainkan kami hanya menyampaikan apa yang menjadi ajaran Katolik, bahwa di dalam gereja yang didirikan oleh Kristus itu, di atas itulah itu gereja Katolik dapat ditemukan kepenuhan sarana keselamatan. Sebab hanya melalui gereja Kristus yang Katolik lah, yakni sarana yang menyeluruh untuk keselamatan, dapat dicapai seluruh kepenuhan upaya-upaya penyelamatan. Sebab kita percaya bahwa hanya kepada Dewan para Rasul yang diketuai oleh Petrus lah Tuhan telah mempercayakan segala harta perjanjian baru untuk membentuk satu tubuh Kristus di dunia. Dalam tubuh itu harus disaturagakan sepenuhnya siapa saja yang dengan secara telah termasuk umat Allah. Sesama bersiara di dunia, umat itu meskipun dalam para anggotanya tetap tidak terluputkan dari dosa, berkembang dalam Kristus dan secara halus dibimbing oleh Allah menurut rencananya yang penuh rahasia sampai akhirnya penuh kegembiraan meraih seluruh kepenuhan kemuliaan kekal di kota Yerusalem surgawi. Unitatis Integratio 3. Anda mengatakan kesatuan agama tidak otomatis merupakan kesatuan dalam tubuh Kristus, karena sebenarnya yang penting bukan iman Katolik atau iman Protestan, melainkan iman akan Kristus. Pernyataan ini tidak benar karena mengisyarat bahwa iman Katolik bukan iman Yesus. Padahal sebenarnya istilah Katolik atau universal lengkap itu dipakai di abad pertama untuk menunjukkan kelengkapan, keseluruhan ajaran Yesus kepada para rasul. Karena bahkan di abad-abad awal sudah ada aliran yang mengaku sebagai Kristen, namun tidak mengajarkan keseluruhan kebenaran seperti diajarkan oleh para rasul. 4. Anda mengatakan perjamuan tubuh Kristus adalah dalam rangka kesatuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus sebenarnya tidak terpecah. Tidak ada dalam kitab suci yang menyatakan bahwa tubuh Kristus terpecah-pecah. Pernyataan benar sebab memang tubuh Tuhan Yesus memberikan warisan perjamuan terakhir untuk mempersatukan gereja sebagai tubuh mistiknya. Gereja Katolik menyebut perjamuan ini sebagai perjamuan Ekaristi, justru karena gereja Katolik menghayati makna Ekaristi yang tak terlepas dengan kesatuan tubuh Kristus inilah. Maka Ekaristi diberikan kepada mereka yang mengimani dengan sungguh kehadiran Kristus dalam Ekaristi Kudus, dan mereka yang berada dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik sebagai tubuh mistik. B. Benar bahwa tubuh Kristus tidak terpecah-pecah, dan dalam kitab suci tidak dikatakan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, sebab Yesus berkata kepada Petrus bahwa ia akan mendirikan gerejanya. 5. Anda mengatakan agama Kristen baru lahir 300 tahun setelah kematian Yesus. Tidak ada satupun rasul yang menyiarkan agama Kristen. Ini adalah pernyataan sangat keliru. Agama Kristen lahir bersama dengan lahirnya gereja yang resminya kita peringati pada hari raya Pentakosta. Pada saat Roh Kudus turun kepada rasul, istilah Kristen mulai dipakai di Antioquia sebagai sebutan bagi para murid Kristus sejak abad pertama. Demikian pula istilah Katolik, artinya lengkap itu, telah dikenal sejak abad awal untuk membedakan ajaran gereja yang lengkap dari para rasul dan beberapa aliran lain yang menyebut diri sebagai Kristen, namun tidak menyampaikan keseluruhan kebenaran seperti yang disampaikan oleh para rasul, seperti Gnosticism dan Docetism. Tentang hal ini sudah pernah dibahas di sini, bahwa kemudian pada tahun 313 agama Kristen dijadikan sebagai agama kerajaan oleh Kaisar Konstantin. Tidak berarti bahwa sebelumnya agama Kristen tidak ada. Sudah ada sejak awal para Kristus bersekutu dalam pengajaran para rasul
dan beribadah memecah roti sesuai dengan ajaran Kristus. Dan ini dicatat dalam kitab suci. Silakan baca tentang definisi agama menurut Thomas Aquinas di sini. Semoga Anda dapat melihat bahwa agama Kristiani sudah ada sejak gereja ada. Dengan demikian, tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada satu rasul pun yang menyiarkan agama Kristen. Semua rasul kecuali Yudas Iskariot menyiarkan agama Kristen, bahkan sampai menyerahkan nyawa mereka untuk sebagai martir. Kecuali Rasul Yohanes, pengadanya wafat di usia tuanya di Pulau Patmos. 6. Anda mengatakan Yesus tidak pernah membawa denominasi. Tanpa pernyataan benar, sebab memang yang didirikan oleh Yesus adalah gereja, bukan denominasi. Dan gereja yang didirikan oleh Yesus itu Dias Petrus ini sekarang masih eksis dalam gereja Katolik. Demikianlah yang dapat saya tulis. Bukan maksud gereja Katolik untuk menyombongkan diri dan mengatakan diri sebagai gereja yang didirikan oleh Kristus. Sebab memang itulah faktanya. Gereja yang didirikan oleh Kristus di atas Petrus ini kini masih eksis di dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus, yang dapat ditelusuri kepimpinannya sampai penerus Rasul Petrus. Karena hal ini adalah kebenaran, maka tidak dapat dikatakan sebagai pernyataan kesombongan, namun pernyataan yang menuntut tanggung jawab yang besar, sebab mensyaratkan anggota-anggotanya agar hidup sesuai dengan misi perutusan Kristus yang menyeluruh, yaitu kesempurnaan hidup sebagai seorang Kristiani, atau singkatnya hidup kudus dalam persekutuan dengan Kristus dan seluruh umat manusia. Ini adalah perjuangan sepanjang hidup, dan karenanya tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Selanjutnya tentang denominasi dan apa saja bedanya dengan gereja Katolik. Oke, sekian dan terima kasih.